Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Pada kesempatan hari ini mari kita datang kembali kepada Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan telah berikan. Mari kita tundukkan kepala kita mengucap syukur. Bapa kami dalam kerajaan surga, betapa hati kami limpah dengan syukur buat segala kebaikan-kebaikan yang telah Engkau beri. Pada kesempatan pada hari ini kami boleh datang hadirat dan kuasa-Mu. Karena hanya dalam hadirat-Mu kami boleh tetap dan kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau yang memberkati kami dalam ibadah, baik yang di rumah-rumah maupun kami yang bersama-sama di dalam gereja. Engkau-lah Allah kami yang sungguh pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang sempurna di atas kayu salib, yang telah mengorbankan darah. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang
begitu besar kasih. Engkau telah mengorbankan darah-Mu tercurah bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang berdiam diri. Kesempatan yang indah untuk Tuhan berikan. Mari kita menyembah, mari tinggikan nama-Nya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk dasar kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk Engkau korbankan sebagai tebusan dosa kami. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh mengenang betapa besar kasih-Mu. Engkau telah korbankan hidup demi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami boleh memuji, menyembah, bahkan memuliakan nama Engkau lebih lagi. Karena umat-Mu, jemaat-Mu, dengan semangat dan sukacita, mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua dikasihi Tuhan. Shalom. Kita harus semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kami ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Katakan
katakan haleluya. Yes. Biarlah langit dan bumi memuji-Mu Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya membatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan langit dan bumi. Yes. Pujilah Tuhan. Keagungannya membatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan haleluya. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Biarlah langit dan bumi pujilah, sebab Dia menciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi sama sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Kami muji Kau Tuhan. Mari kita puji bersama. Haleluya. Angkat suara, angkat tangan kita dengan tepuk tangan di atas kepala. Katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita saatnya memberikan persembahan bagi saudara yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Kita mengucap syukur, kita berdoa. Terima kasih kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, pada kesempatan yang indah Tuhan telah berikan untuk kami memuji, menyembah-Mu. Bahkan kami boleh memberikan persembahan kami. Juga kuduskan, layakan kami. Setiap persembahan yang kami bawa boleh menjadi berkat, bahkan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami boleh bersama-sama mendukung, menopang apa yang Tuhan telah rancangkan untuk gembala dan seluruh pengembalaan di GPI Haleluya Sokaraja ini dalam berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari
saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kami ajak untuk berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Begitu besar kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Engkau curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa kami. Karena itu urapi, kuduskan, layakan kami. Bahkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau yang terus mengurapi kami semua. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu
Baik, puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan boleh mempertemukan kita kembali dalam ibadah. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang kembali di hadapan hadirat-Mu, memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak, kami percaya firman-Mu adalah kekuatan hidup kami, firman-Mu yang menuntun, membimbing setiap langkah hidup kami. Berbicaralah Tuhan, pada saat ini kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Baik, sekali lagi Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya akan memberikan tema atau memberikan judul hidup dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan pada saat ini adalah hidup dalam perlindungan Tuhan. Mari kita akan membaca ayatnya di dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengatakan, aku suka dekat kepada Allah dan aku menaruh tempat perlindunganku kepada Allah, supaya aku dapat menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Tuhan. Nah tentunya pada saat ini kita mau belajar sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh dalam perlindungan Tuhan. Saudara, apa yang membuat kita memiliki rasa aman? Apa yang membuat kita memiliki rasa takut dan khawatir? Nah, saya percaya bagi setiap orang yang ada di dalam Tuhan, saudara dan saya boleh merasa aman bukan karena pengalaman kita, bukan karena uang kita banyak, harta kita melimpah, tetapi kita boleh merasa aman karena saudara dan saya ada di dalam perlindungan Tuhan. Setuju, katakan amin. Kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan, tidak ada kuasa apapun dan tidak ada tantangan, masalah dan persoalan apapun yang membuat hati kita gelisah, karena Tuhanlah yang menjamin, Tuhanlah yang menjadi kota benteng perlindungan dalam hidup kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama melihat perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Sebelumnya kita akan melihat dulu di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 10. Ayub pasal 1 ayat 10 mengatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara, dari banyak ayat, nah salah satu di antaranya dari Ayub pasal 1 ayat 10, maka kita bisa belajar tentang perlindungan Tuhan dalam kehidupan seseorang, baik itu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yaitu orang yang menaruh tempat perlindungannya kepada Tuhan. Nah kita lihat saudaraku, secara garis besar ada 3 perlindungan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, Tuhan menaruh pagar perlindungan atas nyawa kita. Maka nyawa kita sangat berharga, berarti di hadapan Tuhan. Tidak ada satu manusia yang dapat mencabut nyawa kita tanpa seizin Tuhan, tanpa ada di dalam rencana Tuhan. Setiap pribadi kita, nyawa kita aman kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, kesehatan kita. Kita boleh sehat. Ayub waktu itu boleh sehat karena ada perlindungan Tuhan. Ada tembok, ada pagar perlindungan Tuhan yang begitu kokoh, begitu kuat. Tidak bisa ditembus dengan cara apapun oleh siapapun tanpa seizin Tuhan. Yang ketiga, tembok perlindungan Tuhan atas harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Kalau harta kita aman, kesehatan kita aman, nyawa kita aman, berarti perlindungan Tuhan utuh, sempurna atas kehidupan hamba-hambanya, anak-anaknya. Nah, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal yang dapat merusak perlindungan Tuhan dalam diri kita. Pada prinsipnya perlindungan Tuhan kokoh, sempurna, tidak ada satu kuasa yang dapat menembusnya. Saudaraku, tetapi hidup orang percaya dapat merusak pagar perlindungan Tuhan. Tembok perlindungan Tuhan yang begitu kokoh bisa dirusak oleh seseorang yang keluar
dari perlindungan Tuhan. Apa saja yang dapat merusak perlindungan Tuhan dalam hidup kita? Sekali lagi, perlindungan Tuhan atas nyawa kita, atas kesehatan kita, atas harta benda yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Pastikan kita aman. Namun kita akan belajar, tentunya ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berarti agar Bapak Ibu Saudara jangan keluar dari perlindungan Tuhan. Selama kita ada di dalam perlindungan Tuhan, pastikan hidup kita aman. Tetapi saya mau menyampaikan, ada hal-hal yang dapat merusak perlindungan Tuhan, yang kokoh, yang kuat, yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Tetapi dengan cara kita yang salah, dengan cara kita yang keliru, perlindungan Tuhan bisa jebol dan kuasa kegelapan bisa merangsak masuk untuk menggocoh hidup kita sekalian. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang dapat merusak perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, namanya kemalasan, malas. Amsal pasal 18 ayat 9 mengatakan demikian. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya dikatakan sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah saudaraku, perusak apa? Tentu saja kalau dijabarkan banyak jurusannya, banyak hal yang dapat dirusak. Hidupnya, ekonominya, keluarganya. Tetapi yang saya mau garis bawahi di sini yang dapat rusak dalam hidup seseorang yang malas adalah tembok perlindungannya. Perlindungan Tuhan atas hidup kita tuh dirusak gara-gara kita menjadi orang yang malas. Kita tidak mau rajin bekerja, kita tidak mau menunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan dan ditempatkannya di Taman Eden, maka Adam dan Hawa ditugaskan menjadi seorang pengusaha, yaitu mengusahakan taman itu. Bagaimana Taman Eden bisa yang sudah begitu bagus, dilengkapi dengan semua jenis tanaman sebagai bahan makanan, bagaimana dikelola, diupayakan dengan sungguh-sungguh. Artinya Adam dan Hawa harus menjadi seorang pengusaha yang bekerja keras, bekerja rajin, bekerja cerdas untuk mengelola aset Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kita tidak memungkiri kenyataan hari-hari ini banyak orang yang hidupnya bermalas-malas, seolah-olah tidak perlu bekerja, ingin dapat uang banyak, tidak perlu bekerja keras, ingin menikmati hasil yang melimpah. Akibatnya seringkali saudaraku kehidupannya mengalami kehancuran, ekonominya hancur, keluarganya hancur. Karena apa? Yang namanya kemalasan. Kemalasan itu merusak hidupnya, merusak keluarganya, merusak masa depannya. Kalau kita melihat di dalam ayat berikutnya yaitu Amsal 24 ayat 30 sampai 31 mengatakan, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Saudara, ternyata orang yang malas itu adalah orang yang tidak peduli dengan tembok yang dibangun untuk keamanan hidupnya, untuk keamanan ekonominya, untuk keamanan kesehatannya. Dia menjadi seorang yang malas, tidak mau merawat, tidak mau mengerjakan apa yang Tuhan berikan. Kalau dia seorang petani, kebunnya dibiarkan begitu saja, yang tumbuh hanya semak, duri, onak, dan seterusnya. Tidak ada sesuatu yang dapat dihasilkan. Kalau kebun itu tadinya ditanami tanaman yang bisa menghasilkan buah, dipagar sekelilingnya, ternyata jangankan tanamannya dipelihara, pagarnya juga dibiarkannya roboh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hidup adalah sebuah kepercayaan, tetapi hidup juga adalah tanggung jawab. Kita sekalian harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab dalam hidup kita. Satu pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Melayani Tuhan. Kesempatan apa? Kesempatan melayani keluarga. Satu nyanyian yang berkata, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ayo kita bekerja, ayo kita berupaya, ayo kita maksimal sesuai dengan talenta dan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Selagi kita masih kuat, nanti akan datang waktunya kita tidak berdaya lagi dan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Jangan habiskan waktu hanya sekedar duduk-duduk melamun, bermalas-malas, sementara hidup kita, keluarga kita terus berjalan seterusnya. Anak-anak kita semakin besar, kita punya menantu, punya cucu, kita punya masa depan yang baik. Tetapi masa depan yang baik yang sudah dijanjikan oleh Allah tidak akan menjadi baik, menjadi kenyataan dalam hidup kita kalau kita menjadi orang yang bermalas-malas. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kepada kita sekalian, ayo kita menjadi orang yang rajin bekerja. Di samping kita harus percaya sungguh-sungguh, di samping kita harus mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, tetapi bukan berarti kita hanya duduk melamun, sambil menghayal, sambil menantikan berkat Tuhan. Saya percaya salah satu cara untuk meraih berkat Tuhan adalah melalui rajin bekerja. Pada waktu saudara dan saya rajin bekerja, sungguh-sungguh melakukan tugas dan bagian kita, di sanalah Allah hadir, di sanalah Allah menepati setiap janjinya, karena tugas saudara dan saya adalah bekerja. Bekerja apa saudaraku? Bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita sekalian. Kalau kita sebagai seorang profesional, sudah menjadi seorang guru, seorang dokter, seorang pekerja, mungkin ada yang menjadi lawyer, mungkin ada yang menjadi pekerja apapun, menjadi karyawan, menjadi bos, menjadi petani, menjadi pengusaha, menjadi pedagang, menjadi apa saja sesuai dengan apa yang sedang saudara kerjakan. Ayo, jangan menjadi pekerja yang malas. Karena kalau saudara malas, saudara merusak diri saudara sendiri, saudara sedang menghancurkan keluarga saudara, masa depan saudara, ekonomi saudara, masa depan kita yang terus berjalan, waktu yang terus berjalan dalam hidup kita. Tiba-tiba kita menemukan waktu hidup kita sudah tua dan kita menjadi orang yang terlantar, menjadi orang yang terkatung-katung dalam hidupnya, tidak pernah memiliki kepastian. Karena apa? Masa depan kita dirusak oleh kemalasan kita sendiri. Yang kedua, saudaraku, yang dapat merusak perlindungan Tuhan dalam hidup kita adalah karena kita tidak dapat mengendalikan diri kita. Amsal pasal 25 ayat 28 mengatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudaraku, salah satu buah roh adalah mengendalikan diri, dapat mengendalikan diri. Kalau kita menjadi orang yang lost control, tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan hatinya, pikirannya, perkataannya, perbuatannya, tidak bisa mengendalikan ekonominya. Saudaraku, kita menjadi orang yang jor-joran, menjadi orang yang lost control, menjadi orang yang menuruti segala macam keinginan bahkan hawa nafsu kita. Maka di sana kita disamakan dengan orang yang seperti roboh temboknya. Penting sekali untuk kita belajar ilmu yang namanya penguasaan diri. Agar kita, saudaraku, hidup kita bisa tetap tertata. Hidup kita bisa tetap mapan. Hidup kita menjadi orang yang tetap stabil. Tetapi orang yang tidak dapat mengendalikan diri, satu contoh orang yang tidak bisa mengendalikan pola makan, pola pikir, pola tidur, pola hidup. Kalau tidak terkontrol, tidak terkendali, hidup kita akan kacau. Hidup kita akan dibawa oleh arus. Hidup kita ditentukan oleh angin arus kehidupan. Pada waktu musim apa kita ikuti. Pada waktu sedang hobi apa kita ikuti. Terus kita menjadi budak hawa nafsu. Kita menjadi budak keadaan, situasi, keadaan, masalah. Itulah yang akan terus diikuti oleh kita. Dan saudara, tanpa kita sadar, kita tidak sedang belajar mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang terus mengikuti perjalanan hidupnya dengan dikendalikan oleh situasi dan keadaan, dia tidak bisa menguasai dirinya. Tetapi bagi orang yang beriman, orang yang percaya, hidupnya selalu memandang Tuhan, hidupnya dikendalikan oleh firman Allah, melalui tuntunan bimbingan firman dan rohnya yang menguasai hidup kita sekalian. Sehingga roda penggerak hidup kita itu bukan keadaan di sekeliling kita. Bukan kata dunia terhadap kita. Tetapi bagaimana firman dan Roh Kudus yang menuntun membimbing langkah hidup kita. Apa yang ada di hati kita, di pikiran kita, di perkataan kita, di perbuatan kita. Terkendali, terkontrol,
sesuai dengan firman Tuhan. Kita berani berkata tidak kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita selalu berkata ya kalau itu tuntunan Tuhan, kalau itu kebenaran yang kita ikuti, yang kita percayai, yang kita taati dalam hidup sehari-hari. Mari kita mau belajar bersama-sama mengendalikan diri kita supaya hidup kita terarah dan hidup kita sesuai dengan tujuan, rencana, dan kehendak Tuhan. Ada begitu banyak orang di dalam masa hidupnya tidak mencapai garis finish, tidak mencapai garis akhir, tidak bisa menyelesaikan tugas. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan diri kita. Hidupnya bukan dikendalikan oleh rencana Tuhan, tetapi dikendalikan oleh rencananya sendiri, rencananya orang lain, bahkan kita mungkin diperbudak oleh perkara-perkara duniawi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sungguh-sungguh menjadi pribadi yang setiap hari selalu berserah, bergantung, bersandar, hanya mengandalkan Tuhan supaya hidup kita terkendali dengan baik. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, yang membuat perlindungan Tuhan dalam hidup kita rusak, roboh adalah namanya kemarahan. Marah. Dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27 mengatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudaraku, hampir setiap kita ini pernah marah. Pertanyaannya, bisa nggak mengelola amarah yang ada pada diri kita? Loh, marah kok harus dikelola? Artinya kita jangan sampai dikuasai oleh amarah, oleh kemarahan. Kalau kemarahan itu menguasai kita, artinya kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Kenapa saudaraku? Pada waktu kita marah dan kemarahan kita tidak terkuasai, tidak terkendalikan lagi, tembok perlindungan dalam hidup kita jebol. Artinya apa? Kita sedang memberikan kesempatan kepada iblis. Alkitab berkata begini, iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelan. Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya adalah siapa sih orang yang dapat ditelan iblis? Iblis yang sedang berjalan keliling mengaum mencari orang yang dapat ditelan, ternyata yang ditemukan adalah orang yang sedang marah-marah. Kemarahannya tidak terkendali. Dari pagi, petang, siang, malam menjadi pemarah. Pada waktu amarah sudah tidak bisa dikendalikan lagi, maka sedang memberi kesempatan kepada iblis. Iblis punya celah karena apa? Tembok perlindungannya jebol. Pada saat iblis masuk merangsak dalam kehidupan orang yang sedang marah, apa saja yang dapat dirusak? Saudaraku, kesempatan apa saja yang didapati oleh setan untuk dihancurkan, ya dihancurkan. Kalau kesempatan menggecoh hatinya, mengocok hatinya, menghancurkan hatinya, menanamkan kebencian, menanamkan dendam, menanamkan niat-niat jahat, hatinya mulai diduduki dan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Setelah hatinya dikuasai, pikirannya dikuasai, pikirannya menjadi kacau. Kalau hati pikiran sudah dikuasai, perkataannya menjadi tidak terkendali, menjadi ngawur. Saudaraku, dan pada akhirnya akan melahirkan sebuah perbuatan jahat. Karena apa? Tembok perlindungannya sudah roboh, sudah lost control. Iblis itu diumpamakan seperti serigala. Apa sih yang dilakukan oleh serigala? Iblis juga diumpamakan seperti singa. Tentu saja ini sebuah gambaran binatang-binatang buas yang ganas, yang garang, mencabik-cabik, memangsa, menghancurkan mangsanya, menelannya. Dan ini benar sesuai dengan firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang dapat dicuri, siapa yang dapat dibunuh, siapa yang dapat dibinasakan? Sekali lagi orang yang keluar dari tembok perlindungan Tuhan.
Orang yang keluar dari tembok perlindungan Tuhan mudah dihancurkan oleh singa yang mengaum, oleh serigala yang buas yang ganas, yaitu gambaran dari kuasa-kuasa setan. Karena itu kalau kamu menjadi marah, jangan sampai matahari terbenam, dan dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21 mengatakan demikian. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi salah satu teori atau cara yang Tuhan berikan kepada kita, kita boleh cepat mendengar, tetapi dikatakan lambat berkata-kata. Begitu mendengar sesuatu jangan langsung direspon, didengar dulu, dimengerti dulu, dipikirkan dulu. Ini sebetulnya kalimat ini, informasi ini, berita ini maksudnya seperti apa? Setelah dipelajari, ngerti maksudnya, ngerti tujuannya, beritanya berasal dari mana, siapa yang menyampaikan, dianalisa tujuannya apa. Karena cepat mendengar, lambat berkata-kata. Juga akhirnya lambat marah, sampai akhirnya nggak jadi marah. Kelemahan kita kan cepat mendengar, cepat respon, dan cepat marah, cepat tersinggung, cepat ngambek, cepat mutung. Yang pada akhirnya pada saat kita marah, kita ngambek, kita mutung, disitulah kuasa kegelapan bekerja. Karena apa? Kita sedang membuka perlindungan Tuhan dalam hidup kita sekalian. Karena itu saudaraku, di setiap pertengkaran, perselisihan, masalah yang sedang terjadi dalam hidup seseorang, satu contoh kita melihat, waktu Kain hendak membunuh Habel, Tuhan itu sudah mengingatkan. Kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Ingat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi Kain tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Artinya Tuhan sedang berbicara, kalau sampai engkau marah dan tidak terkendali, tembok perlindunganmu jebol. Iblis sebagai penyebab dosa itu akan masuk dan menguasaimu. Dan benar, Kain tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Akhirnya roh pembunuhan itu masuk dalam dirinya. Dan adiknya menjadi korban pembunuhan dari kakaknya sendiri. Kenapa? Karena dia begitu geram, begitu marah melihat keberhasilan adiknya memberikan persembahan kepada Tuhan dan Tuhan mengindahkannya. Kita tidak akan membahas itu lebih lanjut, tetapi mari kita belajar bersama-sama untuk mengendalikan amarah di dalam diri kita sekalian. Tetapi kita bukan hanya sekedar cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah, tetapi dikatakan terimalah firman dengan lemah lembut. Karena firman yang kita dengar, nasihat Tuhan, itu meredakan amarah di dalam diri kita. Nasihat Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan untuk menerima semua kenyataan dan semua keadaan. Sehingga dalam kondisi apapun kita belajar tetap bersyukur kepada Tuhan dan mengendalikan hidup. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sini? Kesimpulannya yang pertama, kita harus mencontoh teladan Yesus. Yang pertama di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu Saudara, ini yang dilakukan oleh Yesus. Yesus waktu itu bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia menjadi seorang hamba, sedang melayani. Pelayanannya benar-benar sungguh-sungguh kepada Bapaknya dan kepada umatnya. Dan saya percaya ini menjadi contoh bagi kita sekalian. Supaya kita tetap hidup dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita dicaci maki,
kita tidak membalas dengan mencaci maki. Karena pada waktu ada orang mencaci maki kita, kita membalas mencaci maki orang itu, kita sedang merusak perlindungan Tuhan dalam diri kita. Kita harus menyerahkan orang yang mencaci maki kita. Jangan kita bermaksud membalas karena kita tahu pembalasan bukan hak kita. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kita boleh klarifikasi kalau kita ada masalah, kita boleh jelaskan, tetapi kita tidak perlu menjadi marah, terpancing emosi oleh orang yang sedang memaki-maki kita. Bapak Ibu Saudaraku, ini kesimpulannya kita harus mencontoh teladan Yesus supaya kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, kita harus juga taat kepada firman. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Yang kedua, kita harus taat kepada firman. Pada waktu ada orang mencaci maki kita, berbuat jahat dengan kita, kita jangan membalas. Sebaliknya dikatakan hendaklah memberkati. Memberkati dengan apa? Tentu saja dengan kata-kata berkat, tidak terpancing emosi, tidak terpancing amarah, tetapi kita mendoakan agar orang-orang yang merugikan kita, yang mencaci, mencela, mencemooh, menghina kita, kita doakan, kita katakan kepada Tuhan di dalam doa kita, Tuhan Engkau memberkati si A. Kalau dia sekarang sedang mencaci maki, dia sedang melakukan tuduhan macam-macam kepada kami, Tuhan tolong. Kalau aku salah, aku berdosa, aku minta ampun. Tetapi Tuhan juga menolong menjamah orang itu agar hidupnya, keberadaannya Tuhan tetap memberkati, menolong, menyadarkan agar dia kembali kepada rencana Tuhan. Kata-katanya menjadi kata-kata yang baik. Tuhan berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya. Pokoknya kata-kata berkat yang harus kita ucapkan. Jangan sampai kita membalasnya dengan kata-kata kutuk sambil geram, sambil marah. Sehingga saudara tanpa sadar kita sedang keluar dari tembok perlindungan Tuhan. Saya percaya pada waktu kita boleh belajar hidup, bekerja dengan rajin, kita boleh melakukan bagian kita. Saudaraku, kita jangan terjebak dengan kemalasan, kita juga jangan terjebak dengan kemarahan, kita juga jangan terjebak dengan hal-hal yang tidak baik, yaitu kita harus sungguh-sungguh mengendalikan hidup kita dengan baik. Saya percaya kalau 3 hal ini boleh dilakukan oleh kita, maka pastikan hidup kita dalam perlindungan Tuhan. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, kerja yang terbaik, kendalikan hidup kita, kendalikan amarah kita. Saya percaya contoh teladan Yesus, contoh teladan firman, ayo kita kerjakan, kita lakukan, maka pastikan hidup kita sepanjang tahun, sepanjang umur hidup kita boleh aman. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memasuki prosesi perjamuan kudus. Diharapkan setiap Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkannya di rumah masing-masing. Mari kita akan siapkan diri kita berdoa, kita mohon ampun kalau ada dosa dan kesalahan kita. Sehingga persekutuan dengan roti dan anggur sebagai lambang dan tubuh dan darah Yesus ini tidak mendatangkan kutuk hukuman, tetapi mendatangkan berkat, bahkan mendatangkan mujizat dalam hidup kita sekalian. Kita mengenang kematian, pengorbanan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi dia menjadi manusia, menjadi seorang hamba yang taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Pengorbanannya adalah untuk menebus segala dosa-dosa kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti di tangan kita sekalian. Kita mau sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa sebelumnya, kita siapkan pribadi kita sungguh-sungguh untuk bersekutu dengan Dia. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mengucap syukur, kami telah belajar firman-Mu di mana kami boleh membangun kehidupan yang aman, hidup dalam perlindungan Tuhan. Kami pastikan hidup kami, keluarga kami, kesehatan kami, nyawa kami, ekonomi kami, keuangan kami, harta benda kami, semua aman karena berkat perlindungan Tuhan. Kami mau hidup di dalamnya, yaitu pada waktu kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat contoh teladan daripada Yesus sendiri yang
sungguh-sungguh mencontoh dan meneladani hidup kami. Di mana kami boleh melihat Engkau begitu baik. Pada waktu Engkau dicaci maki, Engkau tidak membalas. Pada waktu Engkau menerima cercaan, aniayaan, Engkau terus memberkati. Dan ini adalah teladan yang sedang kami contoh dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Bapa, sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan, kuduskan hidup kami, layakan kami untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengangkat roti di tangan kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Yang percaya kita katakan amin, mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita aminkan dan kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya Engkau saat ini menjamah menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami. Perlindungan Tuhan sempurna. Tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu hidup kami. Hidup kami akan tetap aman karena Engkau sendiri Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam perlindungan-Mu sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Dan kami tengadakan wajah kami, buka hati kami dan angkat kedua belah tangan kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Pada waktu masuk, pada waktu keluar di kota, di desa, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.